أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. فَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمَّا بَعْدُ. Hadirin kaum muslimin di mana saja Anda berada. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang di dalamnya penuh dengan ampunan. Bulan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan. Bulan yang di dalamnya apabila manusia melakukan amal soleh, pahalanya dilipat gandakan. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya ada malam, yaitu yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Barang siapa yang berbuat baik kebaikan di malam itu, maka dapat pahala seperti melakukan amalan itu selama 1000 bulan. Hadirin kaum muslimin di mana saja Anda berada. Namun terkait dengan adanya wabah virus corona 19 ini, masih banyak masyarakat muslim yang bingung, yang ragu bagaimana penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19 ini. Oleh karena itu, saya selaku umat Islam saling berbagi. Padahal informasi ini sudah banyak di TV, di media internet dan lain sebagainya. Namun masih banyak yang belum tahu. Oleh karena itu, saya akan membacakan langsung Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 14 tahun 2020. Namun sebelumnya saya membacakan fatwa NU ini, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan bahwa ibadah adalah pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kita dianggap benar apabila ibadah kita didasari ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali mereka untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas dalam agama. Jadi persyaratan orang beribadah kepada Allah yaitu ikhlas karena Allah, tidak ada karena lainnya. Melaksanakannya karena Allah. Yang kedua, orang beribadah itu harus sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya. Pastikan orang yang mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, orang yang mentaati perintah Allah dan Rasulnya, orang itu hidupnya akan selamat, akan bahagia dari dunia sampai akhirat. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azim. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan memperoleh kebahagiaan dengan kebahagiaan yang agung. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai umat Islam dalam melaksanakan ibadah harus ada tuntunannya, harus ada sumber hukumnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Rasulullah bersabda, Taraktu fikum amrain lan tadhillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasul. Aku tinggalkan kepadamu 2 perkara. Kau tidak akan tersesat selamanya
apabila berpegang kepadanya, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Rasul. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya para ulama lah yang memahami Al-Quran dan hadis Rasulullah. Tidak cukup dengan sekedar membaca terjemah Al-Quran dan terjemah hadis, karena orang yang harus memahami Al-Quran dan hadis itu harus mengerti bahasa Arab, harus mengetahui ilmu nahwunya, harus mengetahui ilmu sorofnya, harus mengetahui nuzulul Qur'annya, harus mengetahui ilmu balaghahnya, ilmu ma'ani, ilmu bayannya. Begitu juga ilmu nasah dan mansuhnya. Kalau hadis berarti harus mengerti asbabul wurud hadis itu. Oleh karena itu, sudah sepatutnya dan selayaknya kita selaku umat Islam yang biasa, yang bukan kategori ulama, untuk mengikuti fatwa ulama. Disebutkan dalam Al-Quran, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di akhir zaman ini hanyalah para ulama. MUI, Majelis Ulama Indonesia, adalah kumpulan para ulama, kumpulan orang-orang yang mengerti, yang paham tentang agama. Oleh karena itu, berkaitan dengan ibadah, sudah selayaknya dan sepatutnya sekali lagi untuk mengikuti fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kaum muslimin di mana saja Anda berada, apa yang saya akan bacakan ini ada 10 halaman, dan Anda bisa mendownloadnya langsung di website resminya MUI, yaitu www.mui.org.id. Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia setelah menimbang, mengingat. Untuk mengingat, ini di dalamnya ada sumber hukum, Al-Quran, Al-Hadis, dan fatwa ulama terdahulu, kurang lebih ada 8 halaman. Saya akan membacakan langsung poin memutuskan dan menetapkannya saja. Memutuskan, menetapkan fatwa tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19. Pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan COVID-19 adalah coronavirus disease, penyakit menular yang disebabkan coronavirus yang ditemukan pada tahun 2019. Kedua, ketentuan hukum. Ketentuan hukum dari fatwa MUI ini ada 9 poin. Ada 9 poin. Yang pertama, setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang dapat menyebabkan terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama, ad-daruriyatul khams. Setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan. Jadi menjaga kesehatan itu hukumnya wajib. Nomor 2, orang yang telah terpapar virus corona wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya, sholat Jumat dapat diganti dengan sholat duhur, karena sholat Jumat merupakan ibadah wajib yang melibatkan banyak orang, sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara massal. Baginya haram melakukan aktivitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan,
seperti jamaah sholat 5 waktu atau rawatib, sholat tarawih, dan id di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar. Ini poin 2 khusus untuk orang yang telah terpapar virus corona. Poin ketiga, orang yang sehat dan yang belum diketahui atau diyakini tidak terpapar COVID-19 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketentuan pihak yang berwenang, maka ia boleh meninggalkan sholat Jumat dan menggantikannya dengan sholat duhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah sholat 5 waktu atau rawatib, tarawih, dan id di masjid atau tempat umum lainnya. B. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang, maka ia tetap menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19, seperti tidak kontak fisik langsung, bersalaman, berpelukan atau cium tangan, membawa sajadah sendiri, dan sering membasuh tangan dengan sabun. Untuk poin 3B ini berarti jika kawasan itu berpotensi penularannya rendah, jadi kita masih tetap wajib melaksanakan kewajiban ibadah sebagaimana biasa. Kita lanjut poin 4. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan sholat Jumat di kawasan tersebut sampai keadaan menjadi normal kembali, dan wajib menggantikannya dengan sholat duhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran COVID-19, seperti jamaah sholat 5 waktu atau sholat rawatib, sholat tarawih, dan id di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim. Poin nomor 5. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan sholat Jumat dan boleh menyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan orang banyak, seperti jamaah sholat 5 waktu atau rawatib, sholat tarawih, dan id di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim dengan tetap menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19. Poin nomor 6. Pemerintah menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam menetapkan kebijakan penanggulangan COVID-19 terkait dengan masalah keagamaan, dan umat Islam wajib mentaatinya. 7. Pengurusan jenazah, tajhizul janaiz yang terpapar COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengkafani, harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk mensolatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar COVID-19. 8. Tindakan yang menimbulkan kepanikan dan atau menyebabkan kerugian publik, seperti memborong atau menimbun bahan kebutuhan pokok serta masker, dan penyebaran informasi hoaks terkait COVID-19 hukumnya haram. 9. Umat Islam agar semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak ibadah, taubat, istighfar, zikir, membaca kunut nazilah di setiap sholat fardu, memperbanyak sholawat, sedekah, serta senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
agar diberikan perlindungan dan keselamatan dari musibah dan mara bahaya daf'ul bala, khususnya dari wabah COVID-19. Demikian fatwa MUI, 9 poin fatwa MUI. Mudah-mudahan saudara-saudara sekalian tidak bingung lagi, tidak ragu lagi terhadap kegiatan penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19. Sekali lagi, secara detail fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19 ini bisa di-download di www.mui.or.id. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.